Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore para pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rebecca Rahma Aprilia kembali hadir menyapa Anda dalam program Hujah Aswajah. Dan masih dalam suasana pasca pemilihan kepala daerah beberapa hari yang lalu, tentu menang atau kalah sudah merupakan menjadi hal yang biasa, apalagi di dalam dunia politik. Nah, di sore hari ini kita akan membahas lebih jauh terkait menang atau kalah dalam Islam bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di studio TV 9 Nusantara. Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Qadir Mahrus MPDI dari tim Aswajah NU Center PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar baik sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa terkait bagaimana pandangan Islam tentang menang atau kalah dalam persaingan. Begitu. Masya Allah. Masya Allah. Menarik ini Ustadz ya. Masih dalam suasana pasca pemilihan kepala daerah. Rupanya Mbak ini calonnya menang sepertinya ya. Masya Allah. Apakah terlihat begitu jelas Ustadz? Menang menurut perhitungan cepat Mbak. Belum itu. tentu juga. Siap, Ustadz. Alhamdulillah, jadi menang, kalah, senang, susah. Masya Allah. Itu adalah siklus kehidupan Mbak ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan inna ma'al usri yusra. Ada sulit, ada mudah. Sayaja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan, mungkin setelah kekalahan, akan ada kemudahan, akan ada kemenangan. Jadi menang atau kalah itu suatu hal yang biasa. Rasulullah menang di perang Badar, kalah di perang Uhud. Jadi kurang apa Rasulullah yang di backup oleh Allah secara langsung sebagai Rasulnya, beliau juga kalah di perang Uhud. Dan begitulah memang siklus kehidupan. Allah berfirman, wa minal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan dari hari-hari itu kami putar di antara umat manusia. Suatu hari mungkin kita berada di atas, pada hari yang lain kita ada di bawah. Suatu hari kita menang, suatu hari kita kalah. Makanya yang paling penting bagaimana kita menyikapi kemenangan dan menyikapi kekalahan. Itu yang paling penting. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebagian hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Saya kagum kata Rasulullah dengan orang yang beriman. Insya Allah termasuk kita-kita, alhamdulillah. Dan saudara-saudara kita yang terlibat dalam kontestasi politik kemarin di pemilu kada, Masya Allah, sebagai orang-orang yang beriman, mereka dikagumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena segala urusannya menjadi baik. Segala urusannya menjadi ibadah. Termasuk kontestasi politik itu jadi ibadah. Yang menang jadi ibadah, yang kalah juga jadi ibadah. Kenapa? Karena tujuannya adalah kebaikan, tujuannya adalah ibadah, tujuannya adalah kebermanfaatan untuk masyarakat secara luas. Makanya in asabathu syarra sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau datang suatu kebahagiaan, kemudahan, kemenangan, lalu syakara. Syukur, kalau ini dianggap sebagai suatu kenikmatan, sebagai suatu anugerah kemenangan ini, lalu disikapi dengan syukur, matur nuwun kepada Allah, tanpa harus mengungkapkan kesombongan, arogansi di hadapan saudara kita yang mungkin sedang menderita karena kekalahan. Maka cukup kita bersyukur, berterima kasih, begitu saja. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada para kontestan, pada konstituen ya, orang-orang yang memilih kita. Itu aja. Karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sama manusia. Jadi ya,
sikap yang harus dibangun pertama kali adalah syukur kepada Allah, berterima kasih kepada para konstituennya yang telah mendukung dan memilihnya. Mungkin saudara kita yang sedang susah, kalah dalam kontestasi politik kemarin, pasti saja kan Mbak ya, kecewa, sedih. Kata orang Jawa apa? Gelo Mbak ya, gelo. Apalagi sudah terlalu banyak logistik yang dikeluarkannya. Termasuk Mbak ini dapat logistik apa Anda ini Mbak? Turut menyemarakkan Ustaz. Turut menyemarakkan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, yang dikeluarin sudah banyak. Entah itu sedekah atau apa itu Mbak ya, saya nggak tahu juga ya. Tergantung niat Mbak, begitu ya. Masya Allah. Kalau misalnya kekalahan itu datang, susah itu datang, sedih itu datang, menurut Islam sikap yang harus dibangun adalah sabarah. Harus sabar, ini bagian dari ujian dari Allah. Bagaimanapun di dalam hidup itu siklusnya ya hanya itu. Hanya antara senang dan susah, menang dan kalah. Antara itu satu paket begitu satu ya Ustaz, paket. Asal kita menyikapinya dengan benar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Fakana khairan lahu. Jadi ibadah. Menang jadi ibadah karena memang tujuannya kebaikan, kebermanfaatan. Kalah pun jadi ibadah. Kenapa? Karena kekalahan itu disikapi dengan kesabaran, ketabahan. Lebih-lebih dibangun satu persepsi di dalam diri mereka. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Mungkin saja apa yang kita tidak suka. Siapa yang menyukai kekalahan? Tidak ada yang suka. Mungkin saja apa yang kita tidak suka justru itu yang terbaik buat kita. Kita kan nggak tahu. Betul. Seringkali ukuran kita kan, mohon maaf, pastilah dalam kontestasi ingin menang, pasti kan? Pasti itu. Dan itu biasanya ukurannya adalah nafsu kan. Kita tidak tahu apa kemenangan itu yang terbaik buat kita, dunia kita, akhirat kita. Atau jangan-jangan memang kekalahan itu yang terbaik buat kita. Jangan-jangan nanti kemenangan itu yang jadi bumerang buat kita. Kita kan tidak tahu. Itulah makanya saudara kita yang mungkin sedang bahagia karena sedang menang, sikapi dengan syukur. Sebagaimana kemenangan Rasulullah di perang Badar. Jadi kalau ini perang gerilya lah kalau di zaman Rasulullah ya. Iya. Ini perang politik ini Mbak ya. Betul, ini politik beda dengan zaman Rasulullah begitu. Tapi ada satu samaan begitu ya Ustadz, nilainya yang itu tadi, sabar, harus menyikapi dengan sabar. Insya Allah saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Mungkin saja setelah kesulitan dan kekalahan ini Allah memberikan kemudahan dan kemenangan. Dalam hal lain atau di tahun berikutnya kita tidak tahu. Insya Allah. Ada surprise apa yang akan datang? Insya Allah. Yakinlah seperti itu. Pasti itu yang terbaik. Karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti yang terbaik. Kepada siapa kita mau berbaik sangka? Kalau kepada Allah kita berburuk sangka. Kepada Allah saja kita buruk sangka. Lalu mau berbaik sangka kepada siapa? Maka yang harus dibangun sabar dan berbaik sangka pada Allah. Suatu hari kemenangan itu akan datang, insya Allah. Ustadz, ini menarik sekali dan masih membahas terkait menang dan kalah begitu dalam Islam bagaimana. Nah, kita akan lanjutkan bersama dengan Ustadz Haji Abdul Qadir Mahrus MPDI. Bagaimana Ustadz ini Al-Quran membahas terkait menang dan kalah begitu, mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa. Insya Allah. Dahulu itu ada dua orang yang dijadikan contoh oleh Allah dalam Al-Quran. Yang satunya, Masya Allah, sungguh luar biasa. Dia menanglah dalam segala hal. Terutama dalam hal kekayaan, dalam hal pengikut, pendukung. Ya Mbak ya. Bahkan dia bilang pada temannya yang menang itu, yang kalah itu ya. Dia bilang, Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih banyak dibandingkan kamu, malan, harta, wa a'azzu nafara, dan lebih banyak pengikutnya. Lebih mulia
lebih hebat. Ini sama dengan saudara-saudara kita, Masya Allah, tokoh-tokoh kita, bapak-bapak kita yang terlibat dalam kontestasi pemilu kada kemarin. Masya Allah, mungkin ada yang pengikutnya luar biasa, sampai bisa memenangkan 60% lebih, Mbak ya. Iya, menurut perhitungan cepat. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahdihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara." Ada dua orang yang bersaing. Yang pertama, yang menang, yang hebat, yang luar biasa, dengan congkak dia bilang, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih kaya, pengikut saya lebih banyak. Masya Allah. Ini bentuk arogansi, kesombongan yang sesungguhnya tidak baik menurut Islam. Karena jangankan kita sesama manusia yang biasa-biasa, orang sombong pun melihat orang sombong, orang lain sombong itu juga tidak suka. Begitu Mbak ya? Coba Mbak mungkin pernah ya punya teman mungkin sombong, lihat orang lain, sombong ya wong. Padahal sing ngomong ya sombong. Iya betul. Artinya adalah bahwa kesombongan itu tidak disukai oleh semua orang. Bahkan Allah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Orang yang di dalamnya sekecil dzarrah atom pun, seberat atom pun, kalau dalam hati itu masih ada rasa sombong, congkak, karena kemenangan, karena kekayaan, atau karena apa, dia tidak akan masuk surga. Iblis itu kurang apa, Mbak ya? Iblis itu kurang apa? Hanya karena dia sombong, merasa lebih baik dibandingkan Nabi Adam, enggan mengikuti perintah Allah, akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya luar biasa, menjadi gurunya para malaikat, bertawaf di aras sekian tahun, tapi akhirnya dikutuk oleh Allah hanya karena kesombongannya. Oleh karena itu, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, penting bagi tokoh-tokoh kita yang alhamdulillah meraih kemenangan dalam kontestasi politik pemilu kada pekan sebelumnya. Sekali lagi, syukur itu penting. Berterima kasih pada kontestan itu penting. Tapi jangan unjuk kesombongan. Kita khawatir. Justru, Masya Allah, itu jadi bumerang dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing. Karena pada akhirnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ini, ketika orang itu menunjukkan kesombongannya, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan dia. Dihancurkan kekayaannya, dihancurkan kekuatannya, kekuasaannya, dan akhirnya dia tidak berdaya. Seharusnya sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kalau saja dia ketika masuk pada kebunnya, kalau saja kamu ketika masuk pada kebunmu, kamu membaca, Masya Allah, ini adalah kehendak Allah, kebun ini, kekayaan ini adalah kehendak Allah, kemenangan ini. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya bagi kami kecuali dengan pertolongan Allah. Bukan karena siapa-siapa, saya ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sempat ada obrolan kodok qadar Mbak. Betul. Semata-mata karena pertolongan Allah. Seharusnya kita yang menang. Seharusnya kita yang menang. Di samping tadi saya katakan syukur, terima kasih. Lalu apa yang harus dia lakukan?
dia baca. Masya Allah. Tidak hanya sekedar dibaca, tapi benar-benar ditanamkan dalam dada sebagai sikap dan persepsi kita dalam merayakan kemenangan ini. Masya Allah, ini adalah kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan bagi kami kecuali dengan pertolongan Allah. Insya Allah. Dengan seperti itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man an'ama Allahu alaihi bi ni'matin fa arada baqa'aha falyuksir min qawli la haula wala quwwata illa billah." Jika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, Allah memberikan kemenangan kepada kita, Allah memberikan rizki pada kita, termasuk saudara kita yang menang, Masya Allah, Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Wa arada baqa'ah, dan ingin kemenangan ini langgeng, abadi, lebih-lebih nanti dalam hal menjalankan roda pemerintahannya, maka perbanyak la haula wala quwwata illa billah. Menurut Rasulullah seperti itu. Bukan kesombongan, bukan arogansi, apalagi merendahkan lawan. Ini yang berbahaya. Jangan-jangan kita tidak ditolong nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan roda pemerintahan 5 tahun yang akan datang. 5 tahun ke depan. Ini terlihat mudah tapi sebenarnya berat begitu ya Ustadz ya, karena ini salah satu amanah yang itu tadi tanpa Allah kita tidak akan bisa. Masya Allah Ustadz, kita akan kembali bahas dan masih membahas terkait menang atau kalah dalam Islam bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, Ustadz Haji Abdul Qadir Mahrus MPDI. Ustadz, kita akan lanjutkan kembali. Siap, Mbak. Ini untuk yang menang, bagaimana cara menjalankan amanah untuk beberapa tahun ke depannya. Begitu Ustadz, untuk menurut Islam ini bagaimana? Subhanallah. Ini yang berat Mbak ya, menjalankan amanah. Amanah itu digambarkan dalam Al-Quran. Inna aradnal amanatah ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Firman Allah yang artinya sungguh kami tawarkan amanat ini. Amanat terkait kewajiban kita sehari-hari ini. Lebih-lebih masih ditambah amanat kepemimpinan, kepala daerah. Betul. Menjalankan amanat kita yang sehari-hari saja. Taruhlah amanat sholat dari Allah yang diperintahkan kepada kita sebagai hambanya. Dan itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Satu ini saja sudah susah. Betul Ustadz. Masya Allah. Betul. Kan kadang banyak teman-teman cerita-cerita. Amanat satu istri saja sudah susah. Mau nambah. Begitu. Iya. Betul Ustadz. Amanat terkait satu saja sudah susah menjalankan. Lebih-lebih masih ditambah menjadi mendapatkan amanat sebagai kepala daerah. Susah. Berat. Tetapi kalau itu dijalankan dengan benar-benar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Kalau amanah itu dijalankan dengan benar-benar secara profesional, akuntabel, adil, maka ada satu hal yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak di padang mahsyar, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di padang mahsyar ketika semua orang pada kepanasan. Hanya ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan tempat yang teduh dari Allah. 7 golongan itu yang disebutkan pertama kali oleh Allah, oleh Rasulullah maksud saya adalah imamun adil. Seorang pemimpin, kepala negara, kepala daerah, tingkat 1 maupun tingkat 2. Masya Allah, yang menjalankan kepemimpinannya, roda pemerintahnya, secara profesional, akuntabel, adil.
sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka pada kepanasan, mereka yang jadi pemimpin asal benar-benar menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dia kelak akan teduh mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya seorang imamun adil, seorang pemimpin yang dapat menjalankannya dengan akuntabel. Sebaliknya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, jika kepemimpinan itu tidak dijalankan secara profesional, tidak benar, tidak adil, la haula wa la quwata illa billah, apalagi kita dalam menjalankan kepemimpinan. Lebih-lebih, mohon maaf, kepemimpinan ini diraih melalui ambisi. Kan pasti di zaman sekarang, Pak. Siapa sedikit yang banyak ya, itu, kan ambisi kan ya, Mbak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan jauh sebelum ada kontestasi politik seperti yang kita rasakan sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan, innakum satahrisuna 'alal imarah, sungguh kalian semua itu telah memiliki ambisi yang kuat 'alal imarah, untuk menjadi pemimpin. Pemimpin kadang, mohon maaf, hanya pemimpin jadi takmir masjid saja, kadang jadi rebutan. Mohon maaf. Apalagi menjadi kepala daerah, menjadi kepala negara. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Sungguh kalian itu kelak akan memiliki ambisi menjadi pemimpin. Gak masalah sebetulnya, asal memang punya kapabilitas, punya kompetensi. Sebagaimana Masya Allah dalam surat Yusuf ya Mbak. Surat Yusuf, mudah-mudahan saya tidak salah, dalam surat Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihissalam itu pernah menawarkan diri. Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ij'alni, jadikan aku ala khazainil ard, menjadi bendahara di Mesir ini. Jadikan aku sebagai bendahara. Jadikan aku sebagai pemimpin yang mengurusi keuangan negeri Mesir. Inni hafiz. Saya punya kapabilitas di bidang itu. Saya punya kemampuan. Alim. Saya punya kecakapan secara intelektual. Asal memang punya kemampuan secara intelektual, punya kecakapan, punya kapabilitas, gak apa-apa mencalonkan diri. Gak masalah. Yang masalah kadang, mohon maaf, secara keilmuan tidak ada, pengalaman tidak ada, hanya bermodalkan popularitas. Ini kan yang masalah sebetulnya. Tidak punya pengalaman menjabat di pemerintahan, di birokrasi pemerintahan, tidak punya latar belakang politik, tidak punya latar belakang pendidikan tentang itu, lalu hanya berdasarkan popularitas, dia punya ambisi untuk menjadi pemimpin. Terus kalau jadi pemimpin, bisakah dia kelak menjalankan amanat ini? Ini pertanyaannya. Makanya kata Rasul di akhir hadis, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kepemimpinan, jabatan, kekuasaan itu kelak di hari kiamat akan menjadi nadamah. Kesengsaraan. Kesedihan, kesengsaraan. Akibat kepemimpinan itu. Akibat kekuasaan itu. Kenapa? Dia tidak mampu menjalankan. Kenapa tidak mampu menjalankan? Itu tadi, tidak seperti Nabi Yusuf yang menawarkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin karena memang punya kecakapan. Inni hafiz, alim. Saya punya kecakapan secara intelektual. Saya punya kemampuan secara mengatur keuangan negeri Mesir. Beliau bilang seperti itu. Maka nggak apa-apa. Nah, persoalannya, kalau kecakapan itu tidak dimiliki, lalu punya ambisi, dan amanat itu benar-benar akhirnya jadi diemban begitu, Ustaz. Betul. Inilah yang kata Rasul, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kelak akan menjadi kesengsaraan. Bagaimana dia tidak bisa menjalankan amanat secara jujur, adil. Inilah jadi bumerang begitu ya Ustaz. Inilah makanya, Masya Allah, kita dalam tradisi kiai-kiai mau jadi imam sholat saja tidak mau.
rebutan jadi makmum semuanya. Kenapa? Tanggung jawabnya itu loh nanti. Ini imam sholat, mereka justru rebutan jadi makmum. Saya kalau kadang mohon maaf, pas ngajar di pondok pesantren Sidogiri, pas kebetulan mau sholat asar, itu semua bukan rebutan jadi imam, tapi rebutan jadi makmum. Gak ada yang mau jadi imam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saking takutnya mengemban imamah, mengemban tugas menjadi imam. Sekarang bukan takut, tapi malah ambisi dan diperebutkan, Mbak ya, diperebutkan secara kompetitif, bahkan sampai kadang ada suap, ada ini dan itu. Wal'iyadzubillah. Padahal belum tentu bisa menjalankan amanat itu. Betul sekali, Ustadz. Ini menarik sekali karena kita kedepannya akan dipertanggungjawabkan begitu. Pasti ya, itu, Mbak. Jadi ini kalau bicara amanah itu tadi, Masya Allah, berat sekali Ustadz ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, kata Rasulullah, adalah seorang pemimpin. Dan wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kelak akan dipintai pertanggungjawaban terkait orang-orang yang dipimpin. Masya Allah. Saya pemimpin dari istri saya, maka saya akan dipintai pertanggungjawaban kelak terkait istri dan anak saya. Ngurusi 2 orang ini susah, apalagi masih mau ngurusi orang yang lebih banyak begitu, Ustaz ya. Dan masih membahas terkait menang atau kalah dalam Islam. Baik Ustaz, kita kembali lanjutkan ini bincang sore hari ini, Masya Allah. Ustaz, bagaimana cara seseorang menghadapi kekalahan dalam menurut ajaran Islam? Tadi kan kita sudah membahas kemenangan-kemenangan begitu, Ustaz. Sekarang bagaimana cara menyikapi kekalahan di ajaran Islam itu, Ustaz? Monggo. Yang pasti mangkel kan, Mbak ya? Mangkel. Betul. Marah kan, betul. Sudah tidak bisa dibungkiri, kecewa ada ya Ustaz. Sudah terlalu banyak ya. Tenaga, pikiran, dan lain-lain, Mbak ya. Dan lain-lain ya Ustaz, sudah banyak. Termasuk Mbak juga dapat lain-lainnya. Insya Allah. Pasti itu mangkel. Ketika marah, mangkel. Maka dalam firman Allah surat An-Nisa, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Maka bisa jadi kalian tidak suka dengan sesuatu, mangkel, tetapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, tapi Allah menjadikan, memberikan di dalam itu khairan katsiran, kebaikan yang melimpah. Mungkin karena Allah sayang. Allah sayang. Maka anugerah ini tidak diberikan oleh Allah. Anugerah kekuasaan ini, anugerah jabatan ini tidak diberikan oleh Allah. Karena Allah sayang. Atau mungkin karena belum waktunya. Sama dengan ketika kita berdoa itu kan, Mbak ya. Ketika kita berdoa kan sudah janji Allah, doa itu dikabulkan oleh Allah. Kan gitu. Di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu kan janji Allah bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Tapi kan kita tidak tahu kapan Allah mengeksekusi atau mencairkan dalam tanda petik ya apa yang kita minta. Kita tidak tahu. Mungkin 1 tahun yang akan datang. Bagi saudara-saudara kita, tokoh-tokoh kita yang Masya Allah sedang sedih karena kekalahan, yakinlah bahwa kekalahan yang mungkin panjenengan marah, tidak suka, atau mangkel, atau nopo, yakinlah wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah berikan di dalam kekalahan itu kebaikan yang melimpah. Dan itu firman Allah, janji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebaikan yang melimpah itu 2029. 2029 ya. Mungkin kan Mbak ya. Kan kita tidak tahu. Atau mungkin 10 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Atau jangan-jangan kebaikan yang melimpah itu kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, pokok apapun yang Allah berikan pada kita, entah itu mengecewakan kita karena tidak sesuai dengan harapan, tetap yang harus kita bangun adalah
baik sangka, husnudzon kepada Allah. Itu yang wajib kita bangun di dalam diri kita. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh kita, ya, mungkin kiai-kiai kita yang ikut mencalonkan, mengikuti kontestasi politik kemarin, mungkin kiai-kiai kita, mohon maaf, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kami dari Huja Aswaja, monggo sareng-sareng. Jadi gimana? Ya itu tadi, bagaimana kita berbaik sangka bahwa insya Allah akan ada kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentulah dengan seperti itu, kita yang kalah, mari kita doakan saudara kita yang menang, agar mereka yang menang itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan justru karena kita kalah lalu kita mendoakan jelek, bukan seperti itu. Mari kita doakan, kita dukung pemimpin kita. Mudah-mudahan pemimpin kita ini dapat menjalankan roda pemerintahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap yang luar biasa sebagai seorang kontestan yang kesatria ya Mbak ya. Betul, kita legawa dengan kekalahan, sabar dengan kesedihan ini, berbaik sangka kepada Allah. Bahkan dengan besar hati kita mengucapkan selamat kepada saudara kita yang kalah. Tidak sekedar mengucapkan selamat, tapi kita doakan mereka. Semoga Allah memberikan kekuatan kemenangan. Seperti itu yang seharusnya kita lakukan sebagai mukmin yang sejati. Barangkali itu Mbak ya. Itu tidak mudah ya Ustadz. Tapi tidak mudah. Memang Masya Allah harus ditanamkan supaya ya tidak larut dalam kesedihan. Yang paling penting itu tidak larut dalam kesedihan. Memikirkan berapa logistiknya. Masya Allah. Ini kalau berbicara itu beda lagi nanti Ustadz. Betul. Baik, Ustadz, ini untuk para pemirsa, apakah ada pesan-pesan terkait menang dan kalah dalam Islam itu sendiri Ustadz? Monggo mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Alhamdulillah, menang kalah itu adalah siklus. Namanya juga persaingan, kontestasi, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh kita yang alhamdulillah sedang menang, jangan terlalu larut dalam kemenangan, karena panjenengan ditunggu amanat, tanggung jawab yang besar. Dan itu jauh lebih dahsyat bagi bapak ibu yang mohon maaf sedang bersedih, karena hasil quick count menunjukkan perhitungan yang sungguh tidak sesuai harapan. Betul, Ustaz. Maka sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dalam kekalahan panjenengan. Mungkin saja kekalahan panjenengan adalah kemenangan yang tertunda 2029 nanti. Amin. Saya doakan mudah-mudahan yang kalah suatu hari Allah memberikan kemenangan. Betul, amin. Bukan hanya kemenangan di dunia, tapi kemenangan di akhirat nanti, insya Allah Ta'ala. Yang terakhir, mohon maaf, bagi yang menang, jangan berlebihan. Ada saudara kita yang sedih, ada saudara kita yang susah. Mari kita sebagai umat Islam, innamal mu'minuna ikhwatun, fa'aslihu baina akhawaikum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita rajut persaudaraan. Kemarin kita bersaing, sekarang mari kita bersatu. Kita perbaiki negeri ini, kita perbaiki daerah kita masing-masing, provinsi kita masing-masing, kota kabupaten kita masing-masing, bersama-sama dengan semangat ukhuwah persaudaraan. Insya Allah, jika yang menang menjalankan amanah, didukung oleh yang kalah dengan doa dan support, subhanallah, insya Allah, Allah akan sebagaimana janjinya, la'allakum turhamun. Rahmat Allah itu akan datang di tengah-tengah kita, yang menang maupun yang kalah, asal cara menyikapinya benar. Yang menang jangan jumawa, yang kalah
ayo legawa. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Matur nuwun sangat. Sami-sami, Terima Pak kasih Munten. banyak Ustadz Masya Allah. Haji Abdul Qadir Mahrus MPDI selaku tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dengan tema bahasan menang atau kalah dalam Islam yang sudah dibahas di sore hari ini. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya Rebecca Rahma Prilia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahumma fiqh lakum wa mithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.